Kita nggak tahu kita bisa melihat itu atau enggak, tapi seperti Bapak Abraham yang melihat orang di alam maut itu, dari hal itu kita bisa tahu bahwa dia di alam maut. Ya, Abraham itu melihat orang kaya itu di alam maut, sedangkan Abraham itu di Firdaus. Makanya Bapak Abraham bilang, Oke, kemudian kalau misalnya beliau nggak sama-sama kita di surga atau di Firdaus, kita masih bisa ngelihat melihat siapa? ya yang bunuh diri tadi, saudara kita yang bunuh diri tadi. Kita nggak tahu kita bisa melihat itu atau enggak, tapi seperti Bapak Abraham yang melihat orang di alam maut itu, dari hal itu kita bisa tahu bahwa dia di alam maut. Ya, Abraham itu melihat orang kaya itu di alam maut, sedangkan Abraham itu di Firdaus. Makanya Bapak Abraham bilang, ada jurang yang tak terseberangi dari tempatku ke tempatmu, ketika dia berbicara dengan orang yang di alam maut itu. Jadi apakah melihat? Ya, dia melihat. Terus kalau dia saudara kita, kan pastinya sedih. Apakah kita merasa sedih? Enggak, di surga tidak ada, surga tidak ada lagi kesedihan. Karena sukacita yang penuh dari Allah itu sudah diberikan kepada kita. Jadi nggak akan ada kesedihan lagi di sana. Salam Nak Elia, mau Salam. apa? Saya tertarik dengan yang tadi dibilang tubuh kemuliaan itu, Nak Elia. Kita itu kan bisa dibilang ya, manusia itu mati kan beda-beda ya. Ada yang masih anak-anak, terus ada yang mungkin usianya 20, 30 bahkan udah tua ya. Yang seperti Nak Elia tadi bilang, kita itu nanti tubuh kemuliaan kita itu ya kira-kira sekitar umur 33. Nah, bagaimana yang usia anak-anak atau yang tua, Nak Elia? Penjelasannya semuanya anak-anak akan dibuat ke usia 33, yang tua juga kembali ke usia 33. Tapi kembali ya, ini itu tradisi, teman-teman. Jadi dasar ayat Alkitabnya tuh nggak kuat. Ya. Oh gitu ya. Oke. Jadi kita nggak tahu kebenaran pastinya bagaimana nantinya. Tetapi yang pasti semua orang itu akan dibangkitkan. Oke. Oke, makasih Nak Elia. Itu sih yang bikin tertarik juga tadi. Masalah tubuh kemuliaan itu, penasaran. Ya. Terima kasih penjelasan. Saya boleh turun aja nggak apa-apa. Cuman mau nambah aja. Jadi yakin aja kalau martir itu, maksudnya kenapa alasan rasul-rasul bisa mau martir gitu ya. Terus kenapa Elia seberani ini dan teman-teman apalagi aku jadi punya keberanian yang kuat sih sekarang. Punya iman yang lebih baik lah. Pengertian yang baik juga. Makasih buat firman Tuhan yang di-share ya. Orang mati martir itu harus berbahagia. Bahkan kalau bisa ya, kalau saya pribadi bisa mengatakan, in my opinion ya, mati martir itu tujuan saya. Belum tentu kamu Tuhan izinkan mati martir loh. Mati martir itu hadiah dari Tuhan. Kamu mati bukan karena keinginanmu, kamu mati demi kerajaan Allah. Kamu mati demi kemuliaan Tuhan. Kamu mati demi pewartaan Injil. Kamu mati demi pelayananmu, demi penghambaanmu kepada Allah. Kalau orang mati demi kesalahannya karena itu hal biasa. Tapi kalau kamu mati oleh karena Kristus, sekalipun kamu memotong-motong tubuh saya, kamu mencabik-cabik saya, Tuhan saya mengatakan kamu berbahagia. Kalau Tuhan dan Raja saya mengatakan saya berbahagia, apakah pentingnya penganiayaanmu itu? Apakah pentingnya penghinaanmu itu? Jadi orang Kristen jangan takut mati. Kalau orang Kristen kenapa orang Kristen jangan takut mati? Sebab Kristus telah mengalahkan kematian itu.
Jadi kalau ada orang Kristen takut mati, dia tidak beriman sungguh-sungguh. Dia tidak percaya kepada kerja kuasa kebangkitan Kristus. Kita baca dalam 1 Korintus 15 ya. Jadi orang Kristen jangan takut mati. Kalau ada orang Kristen takut mati, berarti dia tidak sungguh-sungguh beriman kepada apa yang Kristusnya sudah lakukan. Jangan takut mati. Oh, takut mati. Tapi jangan cari mati juga gitu loh. Harus berhikmat. Jangan sengaja mematikan dirimu, tapi berjuanglah bagi Allah sampai kamu ditemukan mati di dalam Dia. Itu yang terpenting. Ya. 1 Korintus 15 ya. Ayat yang ayat yang ke 20 dan berikutnya ya. Dikatakan begini ya. Bentar ya. Bentar. Ini. Alkitabku ini kecil sekali. Sabar ya. Nah, ya. Bentar ya. 1 Korintus 15. Apa yang mau dibuka, Dek? Bentar, Bu. Aku lihat sendiri. Kan nggak mau, dia mau sendiri pakai Alkitabnya. Kalau kita kan elektronik. 1 Korintus 15 ya, mulai dari ayat 20 ya. Nih, kita baca ya. Hancurlah Indo kalau kalian berkuasa. Yang hancur tuh Afghanistan. Itu yang hancur. Tengoklah, pura-pura terus. Kristen Switzerland apa Amerika berkembang. Kalian yang hancur, makanya diusir dari itu. Ya, 1 Korintus 15 ayat 20 ya. Dan berikutnya. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Namun tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ayat 27, sebab segala sesuatu ditaklukkannya di bawah kakinya. Kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, teranglah bahwa Yesus yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Bahwa Allah Sang Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis sebagai orang-orang yang telah meninggal? Kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal itu kukatakan supaya kamu merasa malu. Ya. Ayat 55, 54 nih dan 55 yang penting. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Ini tadi tubuh kemuliaan yang ditanyakan. Yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Inilah tubuh kemuliaan. Akan digenapi firman yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?
Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi jangan takut mati. Kalau orang Kristen tidak takut mati, dia tidak merenungkan kemenangan Mesiasnya. Kristus telah mati, namun dia telah menang melalui kebangkitannya. Jadi kalau kita di dalam persekutuan dengan Kristus, mengapa kita takut mati sedangkan Kristus kita sudah menang? Maka sebenarnya kematian itulah yang kita tunggu-tunggu. Demi dinyatakannya kemenangan itu oleh iman kita kepada Dia. Kepada siapa? Kepada Kristus. Makanya para rasul-rasulnya Yesus melihat bahwa kebangkitan itu begitu mulia, maka mereka rela mati martir, rela disakiti, rela dianiaya. Demi apa? Demi Kristus. Jadi kita tidak boleh takut mati. Untuk berjuang melayani Allah, jangan takut mati. Ada waktunya. Tuhan tidak akan izinkan kamu mati martir kalau kamu dilihat tidak mampu. Mati martir itu adalah kebahagiaan. Itu privilege. Ya, semua orang yang mengerti tentang keagungan Tuhan Yesus itu akan pengen mati martir. Suatu saat saya pernah ngobrol dengan Pak Stephen Tong. Lalu kita ngobrol, Pak Tong bilang, "Kenapa kamu tidak takut mati?" Ya saya juga bilang, ya saya pengen mati dalam Tuhan, saya bilang begitu. Terus Pak Tong bilang begini, nasihati saya bilang begini, belum tentu Tuhan izinkan kamu untuk mati martir, dia bilang. Karena mati martir itu privilege, hadiah. Mati martirnya orang Kristen itu bukan dengan membunuh orang lain loh. Seperti yang sebelah. Ya, mati martir dengan duar-duar, meledak sana, meledak sini. Jadi martirnya mereka dengan menyakiti orang lain. Bukan, martirnya kita tidak begitu. Martirnya kita tetap di dalam Tuhan, di dalam kasih, menyatakan kebenaran. Lalu kalau mereka membenci kebenaran itu dengan membunuh kita, itu mati martir. Bukan dengan membunuh orang lain, kita ikut terbunuh, bukan. Bukan itu martirnya kita. Kalau kamu bunuh orang lain, kamu dibunuh, itu bukan martir namanya. Martir itu berjuang dalam kebenaran Tuhan, berjuang di dalam kasih. Tapi orang-orang tidak suka, iblis tidak suka dengan kamu sehingga menggunakan manusia yang jahat untuk membinasakan kamu. Itu mati martir. Nah, berbahagialah orang yang dianiaya dan mati martir oleh karena nama Tuhan. Karena mereka itulah yang menjadi pionir-pionir dalam pemberitaan Injil. Bukan Nomensen ya. Ada siapa itu ya, penginjil di Tanah Batak. Dulu Tanah Batak itu kanibal, pemakan manusia. Lalu penginjil yang di Tanah Batak ini ada 2 orang kalau tidak salah. Dia dibunuh oleh orang Batak dulu. Lalu darahnya dikucurkan ke sungai. Lalu penginjil sebelum ini dibunuh, dia berkata apa? Sama seperti darahku yang mengalir di bawah oleh sungai ini, biarlah Injil juga disebarkan seperti darahku yang mengalir ini. Dan hadiahnya sekarang, Tanah Batak itu jadi orang Kristen. Jangan takut. Tuhan Yesus bilang, jangan takut kepada manusia yang berkuasa membinasakan tubuh, tapi takutlah kepada Allah yang berkuasa membinasakan tubuh baik jiwa. Jadi kalau ada orang-orang murtad meninggalkan iman kekristenan demi manusia, demi harta, demi tahta, dia tidak ngerti mengapa dia jadi Kristen. Dia tidak ngerti kekayaan iman Kristen. Kalau di bawah ada yang jawab Munson dan Lehman, ya itu penginjil yang di Tanah Batak itu. Munson and Lehman. Ya, dia bisa berkata begitu. Seperti darahku yang dibawa oleh sungai ini mengalir, seperti itulah Injil disebarkan di Tanah Batak. Dan hadiahnya Tanah Batak.
menjadi sejarah penyebaran kekristenan di Republik ini. Tidak ada yang sia-sia. Namamu akan dikenang selama-lamanya ketika kamu berjuang bagi Allahmu yang kekal itu. Jadi para apologet tidak perlu takut, tapi apologet jangan cari mati. Gitu. Kita semua punya perjuangan masing-masing. Tuhan tahu apa bagian kita, perjuangan kita. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu motivasi kita. Jadi jangan takut mati. Ada tubuh kemuliaan yang akan diberikan ketika kamu di dalam Kristus. Ya, begitu.